Assalamualaikum teman-teman, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Sahiban Muzaki dalam acara Dialog Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang PPKM. Kita tahu bahwa kondisi saat ini masih mencekam. Kondisi masih belum lebih baik dari sebelumnya. Malahan, kondisi saat ini terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan sebuah kebijakan atau menentukan sebuah kebijakan yang disebut dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana kebijakan tersebut dilaksanakan dimulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang PPKM tersebut. Apa saja ya hal yang harus kita lakukan sebagai seorang santri khususnya saat pelaksanaan kebijakan PPKM ini. Telah hadir bersama kita narasumber dan guru kita semua, Al-Ustadz Kyai Haji Amsur Rahman, yang akan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Nah, Ustadz, dalam pelaksanaan PPKM ini, bagaimana sikap yang harus kita lakukan, khususnya sebagai seorang santri dalam situasi dan keadaan seperti ini, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sikap yang paling baik dan sangat diharapkan juga akan mendukung adalah sikap serius, kemudian mendukung sepenuhnya. Karena apa? Karena memang kita sedang butuh tindakan yang lebih konkret seperti itu. Kenapa? Karena memang keadaan bukan semakin membaik, tapi justru PPKM darurat disebutnya juga. Berarti betul-betul dalam kondisi darurat. Dan diharapkan program ini akan memberi jawaban sekurang-kurangnya menurunkan risiko besar yang sedang kita hadapi. Yang saya maksud gambarannya adalah seperti ini. Bagaimana memburuknya situasi. Mulai awal Maret sampai 26 Januari, itu jumlah penderita yang diinformasikan kena adalah sampai 1 juta. Jadi dari mulai Maret sampai Januari, itu 26 Januari baru sampai mencapai lewat 1 juta. Itu 1 juta pertama. Berapa hari waktu yang diperlukan untuk sampai ke bilangan 100 juta itu? Itu 331 hari. Dari awal dideteksi mulai Maret sampai Januari 26, sampai lewat masa itu baru 1 juta. Itu waktu ada 331 hari. Kalau disimpulkan, untuk mencapai 1 juta diperlukan waktu 331 hari. Kemudian pada bulan Juni 21, sampai lewat 2 juta. Pertanyaannya, berapa lama dari 1 juta pertama untuk 1 juta berikutnya jadi 2 juta? Itu hanya 147 hari. Untuk 1 juta pertama, waktu yang dihabiskan 331 hari. Untuk sampai 1 juta. Untuk 1 juta kedua, itu cuma 147 hari. Dan sekarang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena setiap hari bertambah 27.000. Sehingga jumlah keseluruhan sekarang ada 2.284.084 pada hari kedua PPKM. Berarti bertambah 27.233 per hari. Andaikan dengan
kondisi seperti itu, jumlah antara 20 sampai 27, untuk 1 juta cuma waktu 40 hari atau lebih. Untuk 1 juta dalam kondisi sekarang 40 hari atau 50 sampai ke 1 juta ketiga. Bayangkan betapa ini situasi tidak sederhana. Semakin lama semakin banyak. Bahkan kita mengkhawatirkan sudah ada varian baru yang lebih ganas dalam pengertian lebih mudah menular dan tidak mengenal usia. Dulu kita punya harapan atau dalam pengertian suatu beban yang lebih ringan. Kenapa? Karena faktornya adalah faktor mematikannya kecil, kemudian biasanya orang yang sudah komorbid, punya penyakit atau usia lanjut. Sekarang tidak. Banyak kasus orang yang tidak komorbid wafat. Banyak anak muda yang wafat, bahkan yang paling mengkhawatirkan yang baru ini, varian Delta itu sampai bisa menular ke anak-anak yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi ini betul-betul berbahaya. Apa efeknya, akibatnya? Rumah sakit kolaps, rumah sakit penuh, antara 80%, 90%, bahkan sudah yang penuh sama sekali, sudah ditambah ruangan baru, pakai tenda, termasuk Wisma Atlet. Jadi akibatnya apa? Kolaps. Itu yang paling kita khawatirkan. Supaya ada darurat oksigen. Ada orang mati di becak, meninggal maksudnya, wafat di becak. Ada yang wafat di selokan. Bahkan ada artis yang terkenal, dia lama di dalam lorong sebelum dia mendapatkan tempat. Itu jadi situasi serba sangat berat, sangat darurat. Sesuatu yang paling nyata akan terasa adalah kolapsnya rumah sakit, kemudian para tenaga kesehatan. Mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Padahal mereka sudah sangat berjuang mati-matian. Sampai laporan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sampai tanggal 26 bulan 6, seminggu yang lalu, tenaga kesehatan yang wafat karena langsung berkaitan dengan itu adalah 949. Tenaga kesehatan 949. Terdiri dari 401 dokter umum dan dokter spesialis, 43 dokter gigi, 315 perawat, 150 bidan yang wafat, 15 apoteker, kemudian 25 tenaga lab. Jadi kita harus ikut merasakan kedaruratan itu. Itu kata kuncinya. Kita harus merasakan kedaruratan itu. Bahwa ini tidak sederhana. Ini sudah nyata di depan mata. Orang-orang yang menunggu begitu lama, bahkan sekarang ada anjuran yang tidak berat tidak usah ke rumah sakit. Ke rumah sakit sudah angkat tangan. Berarti harus ada tindakan yang memang darurat. Diawali dari apa? Dari sikap kita memahami ini kondisi darurat. Bahwa kita punya kewajiban yang paling besar sebagai kaum muslimin untuk mensukseskan upaya sekurang-kurangnya menurunkan. Target PPKM adalah dalam 2 minggu ini ingin turun pertambahan yang tertular itu sampai 10.000. Itu targetnya. Sekarang 27.000. Targetnya 10.000. Andaikan 10.000 saja untuk 1 juta cuma 100 hari. Begitu gawatnya situasi dan keadaan. Jadi sikap yang terbaik adalah bertanggung jawab, kemudian ikut berperan serta di dalam hal ini. Kenapa? Kalau kemudian kondisi ini tidak terkendali karena seriusan kita, berarti kita punya saham.
Andai kata kita abai dan ternyata kondisi tidak membaik, berarti di sana ada saham kita. Itu yang patut harus kita yakini. Dan sebaliknya, ketika kita membantu sekemampuan, mendorong ini berjalan seperti yang ditentukan, seperti rambu-rambu yang ditetapkan, aturan-aturan semua berjalan, dan dengan itu umpamanya memang ada penurunan, berarti di sana ada saham kita. Jadi tinggal pilih kita. Kalau tidak terkendali, kita punya saham karena keabaian kita. Tapi dengan upaya ini, dengan penuh perhatian, keseriusan, kemudian terjadi penurunan, berarti kita punya saham besar. Padahal hal ini di dalam Islam sangat dianjurkan. Jadi kita tidak usah terjebak dengan ini bahwa ini aturan pemerintah, ini adalah satgas dan sebagainya. Itu tidak, itu betul. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Bahwa ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita sampaikan hadisnya. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar di satu tempat ada wabah, jangan masuk ke sana, kan begitu. Ketika ada wabah dan kau ada di sana, wala takhruju minha, jangan keluar dari sana. Itulah social distancing, kan? Itulah yang dianjurkan, menurunkan jumlah penderita dengan meminimalkan mobilisasi manusia, kemudian menghindarkan kerumunan. Kan itu kata kunci yang seperti disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mudah-mudahan jihad besar. Kenapa? Kita prihatin terhadap jumlah korban-korban yang tadi bergelimpangan, tapi kita juga punya harapan dalam pengertian, punya doa buat mereka. Kenapa Rasulullah mengatakan at-ta'un syahadatu likulli muslimin, bahwa kena akibat dari ta'un itu adalah syahadah, dia jadi syahid bagi setiap muslim. Digambarkan oleh Rasulullah as-syahadah khamsatun, kesahidan itu ada 5. Al-mat'un, orang yang karena ta'un, al-mabtun, karena melahirkan, al-gharik, orang yang tenggelam, kemudian sahibul hadmi, orang yang terkena gempa, dan yang terakhir syahidun fisabilillah, perang di jalan Allah. Jadi pandemi apa kategorinya? Darurat, seperti darurat perang. Itu sebabnya yang wafat karena pandemi seperti orang yang wafat karena perang. Berarti Rasul menggambarkan bahwa kondisi darurat di sini harus dihitung atau digambarkan sebagai darurat perang. Keseriusannya seperti itu. Itulah barangkali sikap yang paling tepat dan sangat tepat yang diharapkan. Mudah-mudahan kita, terutama santri-santri Persatuan Islam, orang tua santri dan keluarga, marilah dukung program ini dengan cara meminimalkan gerak, tidak perlu, jangan keluar rumah, lakukan segala sesuatu di rumah saja. Andai kata keluar pakai masker dengan 2 lapis, banyak cuci tangan, kemudian jaga jarak, jangan masuk kepada kerumunan. Saya kira kalian para santri bisa mempelajari ada berapa belas itu aturan yang berkaitan dengan PPKM. Dukunglah agenda ini. Mudah-mudahan dengan itu apabila memang teratasi, insya Allah mudah-mudahan seperti itu, kita punya saham. Kalau kita abai ternyata kita tidak bisa atasi, dalam kegagalan itu ada saham kita. Barangkali itu yang paling penting buat kita sekalian. Nih, Ustadz, dalam setiap kebijakan tentunya ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk dalam kebijakan PPKM kali ini. Kemarin sempat viral, ada beberapa pemuda dari situ Bondo yang membuat video dan memproklamirkan mungkin saja dan menyatakan perang untuk kebijakan masjid ditutup pada saat
PPKM. Nah, untuk itu bagaimana Ustadz, pendapat Ustadz mengenai hal itu? Itu sangat menarik, tapi sekaligus juga harus dicermati dengan jernih. Itu sangat menarik, tapi sekaligus juga harus dicermati dengan jernih. Boleh jadi yang jadi masalah awal adalah komunikasi yang tidak tepat barangkali di semua pihak, termasuk di pemerintah. Barangkali harus merubah narasi, karena itu akibat narasi yang salah. Seringkali kita dengar melarang, menutup, menghukum. Nah, barangkali itu yang menjadi sebab lahirnya jadi pembelahan seperti itu. Ketika orang diancam, ketika orang dilarang, ketika orang diberi sanksi, apa yang lahir? Melawan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika dikaitkan dengan menutup masjid. Maka melawan di sana kan jadi pahlawan. Barangkali yang harus diperbaiki adalah narasi. Baik dari petugas-petugas pemerintah dan kita sekalian semua. Jangan ada narasi-narasi yang otoriter. Dan kemudian nanti ada jawabannya. Yang merasa militan jadi pahlawan. Melawan itu pahlawan. Kenapa? Karena yang ini dengan cara seperti itu. Jadi saya kira harus ada perbaikan sikap dari semua orang. Jangan ada kata-kata yang memang kita anggap wajar kalau tersinggung. Masjid ditutup. Ibadah dilarang, kan begitu konotasinya. Pasti akan melahirkan perlawanan karena narasi yang salah. Padahal sebetulnya kan apa tujuan PPKM? Meminimalisir mobilisasi umum, kan begitu, sederhana. Kemudian membatasi gerakan. Kemudian berupaya supaya orang banyak melakukan segala perilaku di rumah. Berkaitan dengan masjid, jangan jadi ada sebuah ungkapan masjid ditutup. Apalagi yang ngomong gitu merasa jadi pahlawan. Menjadi seorang pemberani. Itu saya kira di sana kata kuncinya. Bahwa harus ada perbaikan komunikasi. Satu pihak jangan menggambarkan tukang larang, kemudian pengancam, memberi sanksi berat dan sebagainya. Memang untuk meningkatkan disiplin perlu upaya yang keras. Tapi pendekatan awalnya bukan itu, barangkali edukasi, pendekatan secara hati ke hati. Kenapa? Pemerintah tidak akan menutup dalam arti sebenarnya. Rumah ibadah kan bukan begitu. Tujuan PPKM apa? Meminimalisir mobilisasi umum, kemudian tidak ada kerumunan dan sebagainya. Barangkali itu akan lebih nyaman didengarkan ketika orang paham tujuannya. Jangan jadi judulnya menutup rumah ibadah dan diucapkan dengan penuh keyakinan karena saya berkuasa. Barangkali itu yang salah. Kenapa? Nanti akan akibatnya lahir sebaliknya. Apa? Perlawanan yang dianggap melawan sesuatu yang dolim, tentu dia akan merasa ibadah. Itu sebabnya begitu beraninya mereka tampil secara sebagai merasa pahlawan untuk menghadapi tiran, menghadapi kedoliman. Barangkali jadi bergeser sebetulnya dari masalah sebenarnya, jadi bergeser kepada pembelahan sebetulnya yang kita akan sangat bahaya. Kenapa? Nanti akan dikait-kait dengan SARA, kan itu akan sangat berbahaya. Padahal kan menyimpang dari problem sebenarnya. Kita harus menghadapi pandemi dengan kebersamaan, dengan kesadaran, kemudian disertai dengan ilmu. Jangan dibenturkan ilmu dengan agama. Padahal dari awal kita sudah obrolkan, kan? PPKM sebetulnya apapun namanya, ada PSBB dan sebagainya, sebetulnya itu kan inspirasinya seperti yang Rasul katakan.
Jangan menjadi penular, jangan tertular. Batasi gerakan seperti itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu masalahnya. Kalau ada ekses dari masalah ini, barangkali harus ada pendekatan dalam pengertian memperbaiki cara komunikasi, merubah narasi. Jangan berhadap-hadapan. Yang satu memperlihatkan kekuasaan dan yang lain akibatnya lahir pembangkangan. Barangkali itu menyimpang dari problem yang sebenarnya. Itu berbahaya dan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita yakin problem itu ada, marilah kita hadapi bersama-sama. Andaikan ada aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, barangkali itu masalah yang bisa didiskusikan dengan jernih. Tapi jangan judul awalnya seperti tadi, menutup rumah ibadah. Itulah barangkali narasi yang akan merusak situasi, merubah iklim, sehingga menjadi tidak sehat, saya kira. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Nah, Ustadz, untuk tadi sempat disinggung mengenai peribadahan di masjid. Nah, bagaimana tentang pembatasan ibadah di masjid? Tentunya kebijakan PPKM ini sedikitnya mempengaruhi peribadahan yang dilakukan di masjid. Nah, bagaimana Ustadz mengenai hal itu? Iya, pertanyaan yang bagus dan substansi barangkali ini yang jadi masalahnya. Dalam pengertian seringkali terjadi pembelahan karena yang satu tidak memperhatikan, menghormati itu, dan satu ini adalah masalah esensial yang tidak boleh dikorbankan, kan begitu. Padahal sebetulnya di dalam Islam sangat lentur. Tadi sejak awal sudah saya sampaikan bahwa pandemi di dalam Islam itu darurat seperti darurat perang. Itu yang harus kita catat. Pandemi sehingga orang yang wafat kena pandemi dianggap syahid. Apa kesimpulannya? Pandemi itu urusan berat. Pandemi adalah darurat perang. Nah, kalau kita masuk ke wilayah itu, Islam sangat lentur. Jadi hal-hal ibadah yang bahkan sesuatu yang mestinya ketat kan bisa diperlonggar. Kalau dengan pendekatan ilmu dan pemahaman yang benar. Banyak contoh seperti itu di dalam Islam. Al-masyaqqatu tajribu taisiro. Setiap kesulitan melahirkan kemudahan. Apa menyebab kesulitan? Kedaruratan. Ini puncak kedaruratan. Berarti Islam akan sangat lentur dalam masalah ini. Asal tentu saja yang menyampaikannya orang yang paham tentang agama. Boleh jadi seringkali pembuat aturan tidak tahu benar duduk perkaranya, sehingga yang lahir cuma kekuasaan, penampakan kekuasaan. Padahal sebetulnya pendekatan ilmu, kalau didiskusikan itu kan sebetulnya Islam sangat lentur di dalam masalah seperti ini. Ada kaidah khusus tentang itu. Maqasid darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Kan begitu dalam Islam. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Karena itu banyak aturan agama jadi mudah. Aturan agama yang bisa dirubah karena kondisi darurat. Asal yakini dulu kedaruratan itu. Perhatikan dengan jujur dan benar bahwa kedaruratan sudah sampai. Kalau sampai ke wilayah kedaruratan, maka agama akan sangat lentur. Saya kasih contoh. Saya kutip dari Bukhari. Hadis nomor 688. Saya baca di dalam Fathul Bari syarahnya. Saya akan bacakan dengan lengkap, tapi nanti terjemahnya kita terjemahkan prinsip pokoknya. Substansinya supaya faktual saya bacakan. Haddatsana Abdullah bin Abil Wahab qala haddatsana Hamad bin Zaidin
qala haddatsana Abdul Hamid sahibul Jayadi qala sami'tu Abdullah ibn Harisi qala khatabana Ibnu Abbasin fi yaumi dzi radgin fa amara muadzina. Coba bayangkan, lama balago hayya 'alas shalah qala kul as-salatu fi rihali sallu fi rihalikum. Di dalam hadis yang lain, fa nadara ba'duhum ila ba'din fa ka'annahum ankaru fa qala ka'annakum ankartum hadza inna hadza fa'alau man huwa khairun minni, kata Ibnu Abbas, yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qala innaha azmatun wa ini karihtu an ukhrijakum au u'attimakum fatajiyuna tadusunatina ila rikabikum wa ini karihtu. Di hadis yang lain, an uhrijukum fatamsuna fitini wadahli. Ringkas ceritanya begini, Abdullah bin Al-Haris menceritakan Ibnu Abbas dalam khutbahnya pada masa alam sedang bencana, tanah berlumpur, kemudian sangat licin. Tanah berlumpur sangat licin, barangkali kalau kita gambarkan banjir bandang barangkali. Kondisinya seperti itu, banjir bandang. Wa amara muadzina, maka beliau memerintahkan kepada muadzin. Ketika di luar becek, di luar berlumpur, di luar licin, perjalanan susah, maka Ibnu Abbas memerintahkan kepada muadzin. Kata Ibnu Abbas, lama balago hayya 'alas shalah qala kul as-salatu fi rihali. Ketika sampai sang muadzin kepada bacaan hayya 'alas shalah, baca salatlah di rumah kalian. Salatlah di rumah kalian. Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Sallu fi rihali. Dalam hadis yang lain, sallu fi rihalikum. Dalam redaksi lain, sallu fi buyutikum. Kata Ibnu Abbas, salatlah kalian di kemah-kemah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fanadara ba'duhum ila ba'din, para sahabat yang ada saling pandang. Mendengar ucapan Ibnu Abbas, perintah Ibnu Abbas kepada muadzin seperti itu. Faka'annahum ankaru, seolah-olah tidak percaya, mengingkari apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Yang dalam adzan menyampaikan sholat di rumah, nggak usah ke masjid, begitu. Para sahabat yang lain yang mendengar saling pandang. Faqala Ibnu Abbas berkata, ka'annakum ankartum hadza. Kelihatannya kalian tidak percaya. Kalian kelihatannya meragukan hal itu. Inna hadza fa'alahu man huwa khairun minni, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan seperti ini. Ketika suasana barangkali dibanding dengan sekarang terlalu jauh. Kalau yang sekarang tadi digambarkan, yang wafat bergelimpangan, ada darurat rumah sakit kolaps, darurat oksigen. Ini sekedar licin, sekedar banjir. Tapi Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti itu kan, salatlah di rumah kalian, salatlah di rumah kalian. Innaha azmatun. Ini maksudnya salat Jumat adalah sebuah kemestian, keharusan. Wa ini karihtu an uhrijakum au simmakum fatajiuna tadusuna tina ila rukbanikum. Kata Rasulullah, ini adalah kemestian, tapi aku khawatir, aku tidak suka kalian datang dengan susah payah. Kalian datang dengan penuh lumpur. Perjalanan kalian berat. Jadi sang lain, wa ini karitu an uhrijakum fatamsuna fitini wadahdi.
Kata Rasulullah, aku tidak ingin kalian keluar dengan susah payah, berjalan pada lumpur, berjalan dengan jalan-jalan yang licin. Jadi sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Padahal kondisi yang dihadapi pada situasi Nabi mensyariatkan bolehnya tidak datang ke masjid, sekedar dalam tanda petik banjir bandang boleh jadi. Keadaan berlumpur, susah berjalan, kemudian licin, orang akan susah berjalan dan bersih, menjaga kebersihan. Barangkali cuma itu konsekuensi yang dihadapi. Kalau dibandingkan dengan sekarang, itu tidak seperti berat sekarang. Tidak seperti yang kita gambarkan yang tadi. Itu sebabnya barangkali tentang anjuran untuk sholat di rumah itu syar'i. Asal pendekatannya tadi, yakini dulu kedaruratannya. Kalau kedaruratan sudah yakin, al-masyaqqatu tajlibu taysiro. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan, ibadah akan sangat lentur. Kita tahu kan, keringanan dalam syara kan ada 7. Ya tidak usah sebut terlalu panjang. Begitu banyak, tidak ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada kesulitan pasti ada kemudahan. Apalagi darurat. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Kedaruratan justru membolehkan yang terlarang. Sampai batas seperti itu. Diberi batasan oleh para ulama. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari keburukan, menghindari bahaya harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Barangkali kalau ada pendekatan ilmu dan pendekatan pemahaman yang benar dan sama, barangkali tidak ada masalah tentang anjuran tidak datang ke masjid dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sudah ada di dalam syariat. Bahkan tadi saya gambarkan dalam hadis yang sahih, hadis tadi riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Itu hadis sangat kuat untuk jadi hujah bahwa itu benar terjadi. Rasul membolehkan orang sholat di rumah. Padahal semestinya orang pergi ke masjid. Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang punya masalah, sholatlah di rumah, sholatlah di rumah. Kita tidak sedang berencana untuk merubah adzan. Kenapa? Pada waktu itu adzan seperti itu, karena problemnya baru kan. Kalau sekarang pemahamannya saja, pada jadi diberitahu lewat selebaran. Kita tidak usah punya pikiran untuk ada memakai seperti itu. Tapi kan yang paling penting adalah bahwa ini harus dipahami bahwa sholat di rumah sesuatu yang dibolehkan pada masa ada kesulitan, apalagi pada masa darurat. Yang kedaruratan pandemi itu seukuran dengan kedaruratan perang. Apa faktanya? Orang-orang yang wafat karena pandemi itu seperti syahid. Kenapa? Karena dia jadi sebab Allah mengajarkan sesuatu kepada manusia. Allah sudah punya rencana kepada manusia. Kadang-kadang diperlukan situasi yang ekstrim untuk menyadarkan manusia. Itu sebabnya yang syahid, yang wafat karena pandemi, syahid karena dengan tujuan Allah seperti itu. Seperti Rasul mengatakan, orang al-mabtun, orang yang melahirkan, dia syahid. Kenapa? Di dalam rahim ada masa depan, di dalam rahim ada janji-janji kebaikan. Tapi tentu saja apabila pandemi ini tidak mendewasakan kita, tidak meluruskan langkah kita, bahkan sebaliknya, berarti sia-sialah pengorbanan yang sangat banyak tadi. Baik orang biasa, baik tenaga kesehatan yang mereka jadi korban dalam peristiwa ini, yang semoga dengan jadi sebab mereka
Untuk hal ini menyebabkan manusia sadar, menambah ilmu, menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi andai kata tidak tercapai, berarti pengorbanan banyak orang itu sia-sia. Pengorbanan yang tanpa batas barangkali sekarang. Kenapa? Karena ini pandemi akibatnya multidimensi, banyak sisi. Ada yang satu yang paling kita khawatirkan. Apa? Gagalnya pendidikan. Ini sesuatu yang harus kita jadi perhatian bersama. Ketika pandemi mengorbankan ekonomi, ketika pandemi mengorbankan kenyamanan kehidupan sosial, ketika pandemi menghilangkan keakraban, itu masih sederhana dibandingkan dengan pandemi menghilangkan masa depan. Ketika proses belajar terganggu, ketika proses pendidikan terganggu, apalagi sekarang tambahan bahwa pandemi juga bisa kena kepada anak. Ini yang semestinya paling kita harus khawatirkan. Wa yasadadina law taraku min khafihim dzurriatan di'afa. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti khawatir kalau pandemi ini menggagalkan pendidikan. Itu sebabnya kita sekalian bersama-sama berupaya untuk menghadapi situasi dan keadaan ini sesuai dengan syariat. Dan itulah sebabnya juga mudah-mudahan acara ini akan menambah manfaat hikmah peristiwa ini, sehingga para orang tua santri, kemudian para santri berusaha semaksimal mungkin untuk melancarkan perjalanan proses belajar mengajar sesulit apapun. Tapi salah satunya tentu saja adalah marilah kita hadapi bersama-sama, karena tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, apalagi orang per orang saja, tapi harus ada gerakan massa, yaitulah PPKM, gerakan massa yang mudah-mudahan bisa mengatasi masalah ini. Mudah-mudahan begitu barangkali. Jadi tentang masalah pelarangan atau barangkali membatasi ibadah di masjid, itu di dalam syariat sudah tersedia, sudah ada rambu-rambu untuk itu, asal memadai dari tingkat sebabnya, itu tidak ada masalah. Islam sangat lentur di dalam masalah seperti itu, walaupun tentu saja harus proporsional. Demikian barangkali. Mungkin terakhir saja, dari setiap kebijakan tentunya ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan PPKM ini nantinya setelah selesai, apa yang semestinya kita lakukan, Ustadz, barangkali seperti itu? Pertanyaan yang susah dijawab sebetulnya. Kenapa? Karena ada misteri. Menghadapi ini saja, apakah mampu? Walaupun sengaja kita berbincang seperti ini, mudah meningkatkan upaya bersama ini. PPKM kita laksanakan sepenuh hati, tapi dengan pemahaman, dengan ilmu, dicari substansinya. Kalau ada masalah teknis, ya bisa dipikirkan gitu. Tapi substansi masalah, mengurangi mobilisasinya, tidak ada kerumunan dan sebagainya, untuk mengurangi potensi menyebarnya penyakit. Nah, insya Allah kalau kita disiplin, boleh jadi kita akan segera mengatasi masalah ini. Tapi kalau tidak, jadi pertanyaan itu yang tadi yang sulit. Bagaimana kesimpulannya? Ya, marilah kita hadapi yang hari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di depan akan semakin ringan, walaupun banyak ahli mengatakan kembali ke normal itu tidak mungkin. Jadi apa kata kuncinya? Harus ada inovasi. Untuk pertanyaan tadi, untuk ke depan harus ada inovasi. Memang barangkali yang disebut istilah norma baru gitu, kita harus mengenal norma baru. Sekurang-kurangnya pakai masker itu
masih dalam jangka panjang. Belajar daring masih tetap harus dilakukan. Kemudian kreativitas kita dalam proses belajar dan mengajar, terutama yang paling penting adalah ketabahan kita bersama. Ini masalah yang harus dihadapi bersama-sama. Patuhilah segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk menurunkan potensi bahaya yang sedang ada di dalam kehidupan sekitar kita. Selama masih bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah. Kemudian pakai masker, bahkan sekarang 2 lapis. Kemudian selamatkan anak-anak. Dalam pengertian ketika sekolah daring, anak-anak jangan keluar rumah. Kita kadang-kadang tidak paham. Kenapa? Sekolah daring, tapi anak-anak main biasa saja. Padahal mereka diancam oleh bahaya yang sangat besar. Jadi barangkali bagaimana setelah ini kita lihat dulu kondisi, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan, dan kemudian ada kemungkinan ini akan tidak segera berakhir, dalam pengertian bahkan ada yang menggambarkan, meramalkan tidak akan kembali kepada normal. Berarti kata kuncinya apa? Selepas program ini kita perhatikan, boleh jadi bagaimana keadaan, apa ditambah lagi PPKM-nya, saya tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi di satu saat ketika sudah ada penurunan pun, kebersamaan kita untuk menghadapi masalah, terutama orang tua santri, kemudian sekolah pesantren, kemudian para asatid, kemudian semua santri, marilah kita berupaya untuk mengatasi masalah ini. Semoga keadaan seperti ini tidak begitu fatal mengganggu proses pendidikan. Kalau sisi ekonomi sudah pasti jelas, kemudian perubahan sosial juga terjadi, bahkan kadang-kadang perilaku-perilaku ekstrim kita lihat di dalam kenyataan, dalam kehidupan. Tapi mudah-mudahan kita selamatkan masa depan dengan menyelamatkan anak-anak, supaya pandemi ini mudah-mudahan seminimal mungkin tidak mengorbankan anak-anak. Dan yang kedua, kita harus berinovasi di dalam proses belajar mengajar supaya pandemi ini tidak menurunkan kualitas pendidikan. Boleh jadi untuk selanjutnya kita harus lebih cerdas untuk berinovasi, mencari jalan keluar dari semua problem. Tapi yang pasti ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan yang tentu saja paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sulit buat kita, buat Allah itu mudah. Yang berat buat kita, buat Allah ringan. Yang susah dan mustahil bagi kita, buat Allah tidak ada yang mustahil. Kita tidak boleh pesimis, tapi pesimis dengan penuh tanggung jawab. Optimis dengan penuh tanggung jawab. Ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi sebuah masalah dengan komunikasi yang baik. Jangan justru dengan masalah yang berat ini kemudian justru membuat masalah-masalah baru yang akan lebih memberatkan dan menjauhkan kita, bangsa kita, kehidupan kita dari kemaslahatan dan kebaikan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Patuhi semua protokol kesehatan, ikuti PPKM darurat ini sepenuh hati, pelajari saja apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian ketika harus ada pembatasan tentang ibadah di dalam Islam, ketika sebabnya memasuki wilayah itu, Islam sangat lentur di dalam masalah seperti itu. Dan kemudian mudah-mudahan tidak dikembangkan ungkapan-ungkapan bahwa
masjid ditutup. Ibadah dilarang. Padahal kan tidak seperti itu. Tapi seringkali yang kita gambarkan tadi, kesalahan ada di dua pihak, komunikasi yang tidak tepat, kemudian pemahaman yang kurang memadai dari dua pihakannya. Karena itu barangkali sebuah harapan, marilah para pembuat kebijakan, para ahli kesehatan, para ilmuwan, kemudian para ulama, dan kita sekalian bersama-sama mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga keseriusan melaksanakan PPKM ini meningkat. Ada sebagian orang yang agak kecewa karena banyak orang yang abai di dalam kondisi yang sebetulnya sudah sangat berat dan darurat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya yang begitu luar biasa bagi kita semua. Saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk mentaati peraturan, karena itu merupakan sebuah ikhtiar dari kita semua. Memang ikhtiar yang kita lakukan tidak dapat mengubah keadaan secara langsung. Namun mudah-mudahan sekecil-kecilnya ikhtiar yang kita lakukan dapat menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rekan-rekan sekalian, selesailah dialog kebangsaan pada kesempatan kali ini. Silahkan bagi kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan kalian untuk like dan subscribe. Dan juga bagi kalian yang memiliki saran dan masukan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Dan juga apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya agar apa yang kalian rasakan dapat dirasakan pula oleh kawan-kawan kalian semua. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara kali ini terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.